Dari awal untuk membangun rumah tangga, yang pertama siapapun subjeknya, siapapun pelakunya, niatkan nikah ini untuk ibadah. Yang kedua, setelah kita niatkan ibadah, ibadah ini akan keterima di saat tahu ilmunya. Nah, di saat kita sudah betul-betul penuhi ya persiapan sebelum nikah dan nanti menjalani bahtera rumah tangga, ibadah tidak bisa main-main. Harus ada tahu ilmunya. Nah, di saat kita pakai antara ibadah dan betul-betul ilmunya dipakai, maka apapun profesi suami kita, apapun tugas yang kita amanahkan kepada istri kita, maka kedua-duanya sama-sama saling betul-betul tahu kewajiban dan haknya. Nah, adapun yang namanya dapat berita-berita dari orang luar, ya, ini ujian dalam rumah tangga. Oleh karenanya sempat saya singgung di episode awal, ya pokoknya episode pernah kita bahas lah. Intinya Allah memberikan perumpamaan dalam rumah tangga, udah jangan bosan ya, karena suratnya emang gak ganti-ganti. Betul. Ya di surat kedua, juz kedua, ayat 187. 187. Di situ Allah memberikan perumpamaan, hai istri pakaian buat suami, hai suami pakaian buat istri. Filosofi di dalamnya, kenapa Allah menggunakan kata pakaian? Pertama, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Setuju nggak Bunda? Setuju. Ya. Aurat dalam sholat berarti yang diatur nggak boleh terlihat jasmani kita atau organ tubuh kita. Tapi aurat dalam rumah tangga yang dimaksud di sini adalah kehormatan. Penutup udah sebagai kehormatan. Nah, di saat kita sudah menikah, jangan hanya membayangkan keindahan dan kesempurnaan yang ada pada suami kita. Begitu pun sebaliknya, sepaket kita pun nerima dengan kekurangan pasangan kita. Karena ini kehormatan, di saat kita tahu, jangan dibeberkan ke orang. Punten, mungkin pasangannya istrinya kalau tidur mendengkurnya kencang. Ngorok. Oh, ya. Cakepan dikit apa bahasanya. Tapi Tangerang mah ngorok. Iya. Tuh, itu contoh. Ya. Ya, kita tahu nih pasangan kita begitu. Mohon maaf, sama siapapun, tidak boleh kita buka itu. Ini kan kadang ada zaman now, mohon maaf ya, yang begitu ada kekurangan di pasangan, bahkan di-share di media. Mohon maaf, jangan belaga ini nih. Di saat ada pasangan yang begitu, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Tuh yang pertama. Ingat, Allah memberikan bahasa pakaian, bukan hanya kehormatan tadi aurat. Pakaian itu dipakai untuk menahan udara panas dan dingin dari luar. Udara panas dan dingin dari luar nih, ya kalau kita jalanin buat rumah tangga, Mbak Kori nikah tahun berapa? 2009. Ya, berarti masih boleh saya nasihatin yang baruan ya. Ya, saya 2003 udah. 2003 mahal banget, ini 2009. Ini dapat 2003. Tahun. Oh iya, bukan tahun. harga. Nah, ya udara panas dingin di luar siapa? Jangan kita anggap juga ini hal biasa. Pertama, orang tua. Kedua, mertua. Tolong nih kita suami istri, apapun masalah kita jangan cerita sama mereka. Disimpan rapat-rapat di dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang ada masalah cerita sama orang tua. Takutnya inti berdua udah pada happy, dia masih kesel. Setuju gak Bu? Setuju. Mana lagi yang di luar antara satu orang tua mertua. Ketiga siapa? Hati-hati. Ipar. Ya. Ipar juga. Ini makanya kan ipar termasuk yang di saat seorang istri datang iparnya laki-laki, kalau misalnya ada suaminya nggak boleh nerima karena bukan mahramnya. Mana lagi? Tetangga. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang suka menyampaikan berita-berita nih, yang kadang-kadang kalau dia nggak suka dia cari cara. Gimana caranya nih? Dapat berita, kayaknya kemarin saya ngeliat kayaknya suami kamu deh. Tuh, kenapa? Itu jalan begini, makan bareng. Nah, kita nih sebagai istri nerima berita langsung ditelan mentah-mentah. Akhirnya timbul saling curiga. Nah, ini aturan dalam rumah tangga, Mbak Kori. Iya, tapi menumbuhkan rasa supaya nggak curiga,
supaya aman kalau lakinya lagi berkegiatan di luar itu. Supaya aman kalau lakinya lagi Bukan, berkegiatan. maksudnya Biar lakinya aman apa biar istrinya biar yang aman? istrinya aman, ngerasa nyaman.